Halo semua, kembali lagi kita masih belajar GeoGebra. Lanjutan dari video sebelumnya tentang bangun datar, sekarang kita akan belajar tentang bangun ruang. Nah, bangun ruang berarti kita ubah dulu tampilannya ya. Jadi kita klik ubah, bukan ubah ya, tapi tampilan. Kemudian kita pilih yang tampilan grafik 3D. Oke, masih loading. Nah, perhatikan di sini, ketika kita membuat bangun datar di ini, tampilan grafik, maka di tampilan 3 dimensi juga akan muncul, ya, seperti ini. Nah, jadi kita hapus terlebih dahulu tampilan grafik yang ada di sini. Cara menghapus itu tinggal Ctrl A, kemudian delete. Nah, hapus bersih ya. Oke. Ketika kita di tampilan 3D grafik, maka toolbar yang atas juga akan berubah. Nah, tampilan 3D ini seperti ini ya. Nah, alasnya ini kan yang merah itu sumbu Y, yang hijau sumbu X, dan yang biru adalah sumbu Z. Kita bisa menampilkan kotak-kotak seperti yang ada di tampilan grafik. Nah, kita klik tampilan 3D ini yang di atas ini, kemudian kita klik lagi. Nah, maka akan nampak kotak-kotak di sini ya, untuk mempermudahkan kita untuk menggambar tentunya ya. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat kubus. Nah, di sini toolbarnya kalau di tampilan 3D itu hampir sama dengan tampilan grafik ya. Bedanya yaitu ada menu piramida, ada menu memotong dua permukaan, ini untuk 5 terpancung ya. Nah, sekarang kita coba yang piramida dulu. Jadi, untuk membuat piramida, kita bisa langsung menggunakan cube ini ya. Kalau cube itu kan artinya kubus ya. Jadi, kita bikin langsung. Kita klik. Nah, ini langsung muncul kubus ya. Kemudian kita coba bangun lain, tetrahedron. Misalkan, nah, tetrahedronnya juga langsung muncul. Untuk ukurannya, misalkan ini masih terlalu kecil, kita bisa mengubah ukurannya dengan mengeklik tanda pindah. Nah, yang hitam ini, nah, kalau ini kan kubus ya. Kalau kubus kan otomatis dia mempunyai ukuran yang sama. Jadi kita tidak bisa mengubahnya ke dalam bentuk balok. Nah, gimana kalau yang 5 segitiga ini? Juga sama. Kalau kita membuatnya itu pakai yang langsung cube tetrahedron, kita tidak bisa mengubah ukuran. Nah, yang mana yang bisa? Yang bisa itu pilihan yang paksa ke prisma atau silinder, paksa ke piramid atau kerucut. Oke, jadi langkahnya biar kelihatan bagus bangunnya, kita buat dulu alasnya di tampilan grafik ya. Nah, di tampilan grafik pun dia juga muncul. Nah, ini alasnya dari kubus dan
prisma kan? Muncul ya. Oke, sekarang kita buat balok. Berarti alasnya persegi panjang. Kita buat dulu alasnya di tampilan grafik. Nah, dia akan muncul juga di tampilan 3D. Setelah itu kita klik tampilan 3D. Ya, tampilan 3D kita klik. Kemudian kita pilih yang paksa ke prisma atau silinder. Jadi alasnya ini kita klik. Nah, kemudian mau tinggi berapa? Misalkan tingginya 3. Oke. Nah, dia akan membentuk balok dengan ketinggian 3. Nah, seperti ini. Oke, kita sekarang coba bikin prisma segi 3 ya. Kita buat dulu alasnya. Nah, kemudian kita klik prisma alasnya ya. Nah, kemudian tingginya, misalkan tingginya 5. Nah, dia akan membentuk prisma. Kita juga bisa merubah warna ini. Ini warnanya sama-sama pink ya. Kita ubah warnanya, misalkan warnanya kuning. Nah, kalau kita klik ininya, sisinya, ini sisinya yang berubah warnanya yang kuning. Mau kita kan semua ya. Jadi kita klik satu-satu. Oke. Seperti ini ya. Ini untuk menggambar prisma. Kemudian kita bisa menggambar yang lain. Nah, ini ketika kita stop, nah dia akan gimana biar bisa tadi muter ya. Nah, ini kita klik rotasikan tampilan 3D. Kita klik. Nah, kita bisa melihat bagian-bagian dari bangun ruang ini ya. Jadi ini enak sekali untuk mengajarkan ke siswa. Misalkan kayak mencari jumlah titik sudut, mencari jumlah rusuk, kemudian mencari jumlah sisi dan lain sebagainya. Atau menggambar misalkan mencari sumbu afinitas atau yang lain. Nah, sekarang gimana kalau menggambar silinder atau tabung ya? Oke. Jadi kita klik sembarang titik di sini, kita bikin silinder ya. Jari-jari misalkan jari-jarinya 2. Kita klik OK. Nah, ini silindernya tidur ya, karena tadi kita menggesernya ke sebelah kiri. Jadi kita menggesernya harus ke atas ininya. Oke, kita ulang. Kita klik, lalu kita klik lagi di atas. Jari-jari misalkan 5. Nah, oke, masih tetap ya. Dia ke arah sana. Oh, karena ini jari-jarinya 5. Jadi dia 5-nya itu ke atas. Oke, bukan tingginya yang 5 ya. Ini panjang alasnya. Panjang alasnya. Ini jari-jarinya yang 5. Oke, kita hapus dulu. Ctrl Z. Jadi sebetulnya paling enak itu membuat
alasnya terlebih dahulu. Saya hapus saja ini. Oke, kita buat lingkaran dulu ya. Kita buat lingkaran. Di tampilan grafik kita buat lingkaran. Lingkaran. Oke, misalkan jari-jarinya 1 aja. Lalu kita klik tampilan 3D, kita klik silinder ya. Di sini kita pilih aja paksa ke prisma atau silinder. Jadi kita klik alasnya, lalu kita klik mau ketinggian berapa. 4 misalkan. Nah, jadilah dia silinder dengan ketinggian 4. Nah, misalkan mengubah warna ya. Nah, ini warnanya berubah. Kita klik lagi. Ya, berwarna hijau. Oke. Nah, kemudian kita akan membuat bola. Kita membuat bola. Kita pilih yang bola dengan pusat melalui titik ya. Sudah terserah aja kita bikin titiknya. Nah, ini bolanya itu kita mau bikin ukuran berapa, tinggal di zoom in, zoom out. Nah, seperti ini. Udah jadi deh bolanya. Nah, selain itu kita juga bisa mengajarkan kepada siswa untuk melihat jaring-jaring. Misalkan jaring-jaring dari kubus ya. Kita klik gambar kubus. Nah, di sini di tampilan grafik ini ada slider ya. Nah, di sini nanti munculkan. Oke, biar kelihatan. Nah, seperti ini. Ini adalah jaring-jaring kubus yang bisa menutup. Nah, nih lagi misalkan mau melihat jaring-jaringnya prisma. Kita klik lagi net, kemudian klik bangun yang akan dilihat, misalkan prisma ini. Nah, slidernya, ini namanya slider. Slidernya itu akan muncul di tampilan grafik. Nah, seperti ini ya. Lagi, klik lagi tampilan grafik 3D, kemudian net ya, lalu kita pilih yang ini, limas. Nah, slidernya kita geser. Oke. Nah, kenapa ini nggak mau digeser? Oke, loading. Nah, jadi slider itu gunanya untuk menggerakkan ini ya, animasinya dari jaring-jaring. Nah, seperti itu. Silahkan dicoba membuat bangun ruang ya. Limas, prisma, kemudian silinder, kerucut, bola, dan lain sebagainya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.